Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kuzaima, nomor induk mahasiswa 2004030025. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang komputer. Yang pertama tentang konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima data dan menyimpan data. Rumus-rumus pada komputer. Yang pertama, perangkat masukan, kedua, perangkat proses, ketiga, perangkat keluaran, dan yang terakhir yaitu media penyimpanan. Kemudian sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar dan pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. Kemudian sejarah komputer generasi kedua menggunakan transistor. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Sejarah komputer generasi ketiga, Integrated Circuit. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat direspon. Kemudian perkembangan teknologi komputer. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika, sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan membutuhkan tempat yang besar, sekarang bentuk kecil dan kemampuannya juga besar. Manfaat dari komputer. Manfaat komputer yaitu sebagai sarana mempermudah pekerjaan, sebagai sarana komunikasi, sebagai alat hiburan, sebagai alat pendidikan, sebagai sarana informasi, sebagai sarana usaha, dan sebagai sarana kontrol. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Generasi pertama. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa atau vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah dan terkenal dengan daya panasnya. Selanjutnya pada generasi kedua. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Kemudian generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilannya dari komputer tersebut. Selanjutnya generasi keempat. Komputer generasi keempat merupakan pengembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang didapatkan, yang dalam komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Selanjutnya perkembangan software. Jenis-jenis software. Jenis-jenis software terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu software sistem operasional, mempunyai dua fungsi, yaitu pengelolaan seluruh sistem komputer dan sebagai penyedia layanan. Yang kedua yaitu aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Jenis-jenis komputer. Pertama, jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, special purpose komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan pemakaian. Yang kedua, generasi purpose komputer yang digunakan untuk tujuan pemakaian. B. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah terbagi menjadi tiga, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Kemudian bagian C,
Jenis komputer berdasarkan prosesnya terbagi menjadi 3, yaitu mikrokomputer, mini komputer, dan superkomputer. D. Jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya ada 7. Yang pertama komputer desktop, kemudian komputer tower, komputer portable, komputer netbook, komputer subnetbook, dan komputer planktop. Kemudian yang ke E. Jenis komputer berdasarkan skala kemampuan ada 3, yaitu komputer skala kecil, komputer skala menengah, dan komputer skala besar. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang alat input, alat proses, dan alat output. Yang pertama alat input. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan proses untuk diolah. Macam-macam alat input, yaitu keyboard, mouse, scanner, joystick, webcam, DVD, dan lain-lain. Alat input terbagi menjadi 2, yaitu alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung yaitu alat input yang dimasukkan dan langsung diproses oleh alat pemproses, contohnya keyboard, mouse, dan lain-lain. Kemudian alat tidak langsung yaitu melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemprosesnya, contohnya keypad, key-to-tape, dan key-to-disc. Kemudian alat proses. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data, angka, suara ke dalam komputer. Macam-macam alat proses yaitu CPU, CD, RAM, LAN, dan CU. Kemudian alat output. Alat output yaitu data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Macam-macam alat output yaitu monitor, printer, speaker, plotter, dan proyektor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat proses. Alat proses. Alat proses adalah alat di mana instruksi-instruksi perikman diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui alat output. Alat proses ini terdiri dari CPU dan main memory. Ada 3 unit komponen yang inti dari alat proses, yaitu CPU yang berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer. Yang kedua, main memory yang berfungsi untuk menyimpan data yang akan diproses ataupun hasil pemrosesan komputer. Yang ketiga yaitu external memory. External memory adalah suatu sistem atau sarana untuk menyimpan data atau program. Jenis-jenisnya yaitu disket, hard disk, SSD, compact disk, flash disk, dan lain-lain. Selanjutnya tentang komponen hardware, port-port komputer, dan media penyimpanan. Komponen hardware. Komponen hardware adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware berperan penting dalam komputer karena fungsinya mengolah informasi mentah menjadi suatu informasi yang baru dan berguna. Berdasarkan fungsinya, komputer dibagi menjadi 5, yaitu input device yang berfungsi sebagai media memasukkan data luar, B. Process device yang digunakan untuk mengolah data, C. Output device digunakan sebagai tempat keluarnya hasil proses, D. Backing storage merupakan storage yang berfungsi langsung dengan CPU, E. Peripheral yaitu perangkat keras yang dapat ditambahkan ke CPU untuk meningkatkan kemampuan sistem komputer. Port-port komputer. Port sering kita sebut dengan istilah colokan yang dapat menghubungkan komputer dengan hardware eksternal agar bisa bekerja dengan baik. Jenis-jenisnya yaitu ada port PS2, port audio, port HDMI, dan masih banyak lagi. Kemudian media penyimpanan. Macam-macam media penyimpanan yaitu pertama penyimpanan magnetik seperti CD, DVD, dan lain-lain. Yang kedua penyimpanan optikal yang media yang penyimpanan data komputer dapat ditulis dan dibawa menggunakan laser rendah. Terakhir penyimpanan awan. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas dan memori pada perangkat karena menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer atau software.
Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak komputer yaitu memproses data sebagai sarana interaksi, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras yang dapat dioperasikan, dan yang terakhir menerjemahkan suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya yaitu perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak pengolah data, perangkat lunak pengolah angka, perangkat lunak presentasi, perangkat lunak pengolah data, perangkat lunak pengolah gambar, perangkat lunak browser, perangkat lunak desain grafis, perangkat lunak jaringan, dan perangkat lunak chatting. Kemudian aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Office Word. Pengertian perangkat lunak pengolahan kata. Software atau perangkat lunak pengolah kata atau juga bisa disebut dengan word processing adalah suatu aplikasi yang difungsikan untuk mempermudah pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen melalui tahap pembuatan atau penyusunan dokumen maupun dalam menyunting dokumen. Fungsi perangkat lunak pengolahan kata. Yang pertama, dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks, dapat menyunting, membantu pencetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat, membantu pembuatan sampul laporan, dapat membantu penyusunan sebuah laporan, dan membantu pembuatan surat dengan cepat. Jenis-jenis perangkat lunak pengolahan kata. Pertama, Microsoft Word. Microsoft Word merupakan software pengolahan kata terbitan dari perusahaan Microsoft sejak tahun 1989 dengan banyak versi hingga kini. Kemudian OpenOffice Writer. Office Writer merupakan software oleh kata terbitan dan perusahaan OpenOffice.org. OpenOffice Writer memberikan pelayanan yang gratis. Open Area memiliki jenis lisensi GNU yaitu General Public License. Kemudian Star Office Write. Star Office Write adalah software pengolah kata yang mirip dengan Microsoft Word. Aplikasi ini merupakan busetan dari perusahaan Star Division. Kemudian Lot, pengembangan bernama IBM di tahun 2007 juga menerbitkan sebuah program pengolahan kata bernama Lotus Word Pro. Kemudian Abi Word. Software pengolahan kata berikutnya adalah Abi Word yang dirilis pada tanggal 1 Desember 1998 oleh Abi Source Developer. Kemudian KWord. Word merupakan aplikasi pengolahan kata yang dirilis oleh FrameMaker pada tahun 1998. KWord sebenarnya merupakan sebuah paket dari Office yang didesain multiplatform di berbagai sistem operasi. Kemudian Corel Word Perfect. Selanjutnya itu fungsi Microsoft Word. Adapun fungsi dari Microsoft Word adalah sebagai pengolah kata, sehingga semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan kata dapat dilakukan dengan aplikasi ini, seperti membuat surat, membuat tabel, membuat tulisan dengan berbagai variasi, memasukkan gambar, dan membuat dokumen. Selanjutnya yaitu aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka. Microsoft Excel telah menjadi software pengolahan data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multiplatform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, Microsoft Excel yang tersedia di Mac OS, Android, dan Apple. Menu yang ada di Microsoft Excel yaitu Nameboy, Formula Bar, Menu Bar, Column Bar, Title Bar, Ribbon Menu, Sheet, Zoom atau Layout, dan lain-lain. Kemudian aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah
sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan dari bisnis, pendidikan, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Cara menggunakan Microsoft Word. Pertama, membuat slide. Setelah memilih lembar kerja presentasi, Anda bisa membuat slide baru dengan memilih bagian New Slide pada menu di atas. Kemudian akan muncul berbagai macam tipe slide. Pilih slide sesuai kebutuhan presentasi Anda. Kemudian cara menghapus slide. Ketika salah pilih tipe slide, Anda juga bisa menghapus slide tersebut. Caranya, klik dulu slide yang akan dihapus pada sidebar sebelah kiri. Lalu tekan menu Delete pada keyboard yang terletak di ujung kanan atas. Kemudian slide akan terhapus dari sidebar. Cara lainnya, pilih slide yang akan dihapus pada sidebar sebelah kiri. Lalu klik kanan sehingga muncul menu pop-up, pilih Delete Slide. Yang ketiga, memberi animasi. Untuk mempercantik slide presentasi, Anda juga bisa menggunakan animasi agar presentasi lebih hidup. Caranya, klik teks atau gambar yang akan diberi animasi. Lalu pilih menu animation pada menu bar di atas. Perhatikan gambar di bawah. 4. Memberi transisi. Apa guna transisi dengan animasi? Jika animasi digunakan untuk mempercantik isi dalam satu slide, maka transisi tersebut untuk memberikan animasi pada saat perpindahan slide yang satu dengan lainnya. Selanjutnya yaitu aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan email dan jejaring sosial. Apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, disingkat dengan istilah TCP atau IP. IP ini merupakan protokol tukaran paket, dalam istilah asingnya Bitcoin Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah interworking berarti cara atau proses dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebut sebelumnya. Aplikasi internet untuk berbagai keperluan yaitu World Wide Web, yaitu WWW, adalah dokumen-dokumen yang internet yang disimpan di server-server. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML. Yang kedua, email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Yang ketiga, newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam sebuah forum. Biasanya anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan keterkaitan yang sama dengan membahas topik-topik tertentu. 4. Mailing list. Mailing list atau mail-list adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau tukaran informasi dalam satu kelompok melalui email. Kemudian Internet Relay Chat. Internet Relay Chat adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet, dikenal dengan istilah chatting. Selanjutnya, Ternet. Ternet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Ternet dapat digunakan jika kita memiliki IP address dengan user ID dan password ke komputer tersebut. Yang ketujuh, Grokher. Grokher adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet, namun informasi yang didapat hanya berbatas pada teks saja. Manfaat jejaring internet yaitu mendapatkan informasi secara aktual, mampu berkomunikasi secara real-time, meningkatkan brand awareness, meningkatkan trafik dan peningkatan pencarian, membangun relasi dengan kecepatan dan luas. Kemudian aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet dan browsing. Sejarah perkembangan browser. Pertama kali web browser dikembangkan pada era tahun 80-an. Pada tahun 80-an, Tim Berners-Lee adalah
seorang ilmuwan yang pertama kali mengembangkan. Hanya saja waktu itu belum terhubung jaringan. Hingga pada tahun 1991, tim Berners-Lee meluncurkan browser pertamanya. Tim yang dipimpin adalah Berners-Lee, merupakan penemu internet browser pertama kalinya di dunia pada tahun 1991 di CERN. Browser tidak hanya berfungsi untuk melihat website, tetapi juga sebagai editor. Tim Berners-Lee menemukan sebuah dunia internet yang interaktif. Sasarannya adalah kalangan teknik dan informatika. Browser menjadi tool untuk manajemen ilmu pengetahuan. Selain itu, mereka dapat membuat website sendiri serta menyelesaikan website yang lain seperti yang diinginkan. Kemudian pengertian browsing. Browsing adalah istilah dalam dunia komputer jaringan atau internet yang menggambarkan kegiatan pencarian informasi melalui web browser. Arti browsing sering disamakan dengan istilah yang disebut dengan sharing. Hal itu terjadi lantaran karena sharing yang berarti mencari, yang juga menggambarkan aktivitas pencarian informasi tersebut. Akan tetapi, kedua hal baik browsing dan sharing memiliki perbedaan yang begitu jauh. Dalam proses penggunaannya, sharing menggambarkan aktivitas pencarian dengan share engine, sedangkan untuk browser merupakan alat di mana share engine itu berjalan. Selanjutnya, peran sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi merupakan fondasi dalam melakukan bisnis saat ini. Dalam banyak industri, sulit untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan bisnis strategis dalam penggunaan ekstensif dan teknologi informasi. Bisnis saat ini menggunakan sistem informasi untuk mencapai 6 tujuan utama, yaitu keunggulan operasional, produk layanan, cara model bisnis baru, kedekatan dengan pelanggan atau pemasok, pengambilan keputusan yang lebih baik, keunggulan kompetitif, dan kelangsungan hidup sehari-hari. Peran utama sistem informatik yaitu mendukung operasi bisnis, mendukung pengembalian keputusan bisnis, dan mendukung keunggulan bisnis. Kemudian tujuan bisnis dalam sistem informasi yaitu produk, jasa, dan model bisnis baru, hubungan pemasok dan pelanggan, dan kelangsungan usaha. Kegiatan dalam sistem informasi. Kegiatan dalam sistem informasi yaitu input. Input adalah merekam atau mengumpulkan data mental dari dalam suatu luar organisasi. Kemudian proses adalah mengubah data input mental menjadi bentuk yang berani. Yang terakhir output adalah mengirimkan informasi yang telah diproses ke orang-orang yang menggunakan informasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.